Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan hari ini kita membahas terkait dengan kelanjutan dari bahan kajian sebelumnya. Bahan kajian sebelumnya adalah formulasi dan metode pembuatan tablet. Yang setelah mengetahui formula umum dari sediaan tablet, seperti apa, kenapa setiap kata Bapak, kata saya kemarin, setiap metode nanti akan memberikan teknik perhitungan yang berbeda-beda, itu tergantung, karena itu bergantung dengan titik-titik. Sambil saya review ya sebentar. Coba Mas siapa ya? Mas Triandri. Iya, Pak. Ya, betul saya pernah bilang kalau setiap metode tabletasi GB, GK, KL akan memberikan teknik atau cara berhitung yang berbeda-beda. Betul tidak, Mas? Betul, Pak. Betul. Apa yang membuat mereka punya cara menghitung yang berbeda-beda, Mas? Tiap metode akan menggunakan formula yang berbeda. Kemudian ada pada metode granulasi itu ada pemfasean, sedangkan pada granulasi kering juga tidak. Pada metode gempa langsung tidak ada. Baik. Jadi dengan kata lain, alasan pertama adalah karena di granulasi ada sistem pemfasean dan di gempa langsung tidak ada. Pertanyaannya masih berlanjut, Mas. Karena saya pernah bilang, yang namanya jawaban itu adalah ketika sudah tidak bisa ditanya lagi. Nah, itu baru jadi jawaban. Kenapa di granulasi ada sistem fase, di gempa langsung tidak ada? Atau memang sebetulnya ada orang-orangnya, Pak, tapi dikatakan tidak ada sama sekali, tidak betul juga, gitu ya. Ada orang-orang dari fase luar di gempa langsung, walaupun tidak ada di buat pembagian sistem fasenya. Jadi sekali lagi, apa yang membuat sistem fase itu ada di granulasi dan tidak ada di non granulasi? Apanya, Mas? Itu yang nanti akan menjawab ke pertanyaan saya tadi. Atau ada yang masih ingat supaya kita bisa lanjut ke materi, karena ini baru refreshing. Kenapa harus ada sistem fase atau bahasa ininya adalah ini kita membuat sistem fase itu terpaksa ya, terpaksa bukan karena dibuat-buat, artinya keterpaksaan tersebut oleh kondisi apa? Saya pernah mengingatkan ini hal prinsip yang jadi ruh dari pertemuan minggu lalu, bahan kajian minggu lalu, dan ini hal prinsip yang selalu saya tanya ketika di ujian. Mbak Ana Sonia coba. Maaf, Pak, bisa diulang pertanyaannya, Pak? Saudara tidak dengar dari yang sebelah mana? Tidak mendengar dari yang sebelah mana, Mbak? Karena dari tadi saya mengulang-ulang pertanyaan. Halo? Coba Mas Triandri dikasih tahu Mbak Sonia, Mbak. Mas, apa yang saya tanyakan tadi, Mas? Yang tadi Bapak tanyakan, mengapa pada metode granulasi itu ada pemfasean, sedangkan pada gempa langsung tidak ada. Enggak. Silakan dijawab, Mbak Sonia.
Tolong direspon kalau memang saudara sudah dapat mendengar dengan baik. Saudara sudah dengar, Mbak? Dengar, Pak. Iya, jawab dong. Jadi orang yang sedang bertanya tahu saudara itu sudah mendengar, tinggal menjawab, itu bukan langsung tidak merespon. Jadi bingung kita. Kamu tidak merespon karena apa? Tidak mendengar pertanyaannya atau karena memang sedang berpikir? Siap. Bagaimana, Mbak? Kenapa ada sistem fase? Sehingga nanti itu membuat cara berhitungnya juga berbeda. Ya, nanti saudara selesai kuliah tolong buat khusus saudara ya. Khusus saudara. Nanti buat jawabannya boleh diketik, boleh diketik di Word, boleh di chat ke saya, boleh voice note. Kalau memang agak susah ngetiknya banyak, jawaban dari pertanyaan saya tadi ya. Coba Mbak Zalvanesia. Iya, Pak. Ya, apa Mbak? Ada sistem fase karena tujuan dan fungsi masing-masing harus berada di sesuai tempatnya, Pak. Kayak misalkan fase luar itu Terus contoh salah satu. harus ada digunakan ketika. Ya, kenapa, Pak? Ya, contoh salah satunya. Misalkan di fase luar ada siapa, Di fase tugasnya luar seperti contohnya apa, ada sehingga dia Glidan. harus ada di luar. Contohnya ada Glidan, Pak. Jadi, Tugasnya apa dia, Mbak? untuk memudahkan proses masuk ke mesinnya, bukan, Pak? Kemudian? Karena untuk memudahkan pada proses pencetakan, maka nggak bisa digunakan ketika dalam proses pembuatan komponen granulat, Pak. Maka ada sistem fase pada proses granulasi. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Disimak Mbak Sonia atau Mas Trianti tadi ya. Ada yang bisa menambahkan satu lagi untuk merapihkan, membungkus, kalau ibarat kata jawaban atau ketika kita sedang belanja, ini proses diskusinya, tawar-menawarnya. Ada yang bisa membantu mengemas sehingga siap dibawa pulang jawabannya begitu atau bingkisannya. Tadi sudah diinisiasi oleh temannya. Ada yang bisa bantu? Kata kuncinya tadi apa, Mbak atau Mas Fadil? Mas Fadil Ridho Gumelar. Kata kuncinya apa, Mas? Ayo, supaya kita tidak habis waktu, kita sudah 10 menit. Belum bergerak di dalam proses ini ya, membahas sinopsis. Apa, Mas? Tolong saya direspon, Mas. Mendengar ataupun tidak. Ya, karena betul. tadi itu mempunyai tujuan dan fungsinya masing-masing, Pak. Ya, itu kata kuncinya ya, karena dia punya tugas dan fungsinya masing-masing. Kalau fungsinya itu tidak dijalankan, kalau misalkan dia tidak diposisikan dengan posisi yang tepat, fungsi dan tujuannya tidak akan berjalan dengan baik. Kasih contoh misalkan lubrikan, Mas. Itu ada di fase luar atau fase dalam? Lubrikan di fase luar ya, Pak. Fase luar. Sebagai- Kenapa? Kenapa kita terpaksa membuat dia berada di fase luar? Bukan maunya kita. Sekali lagi, sistem fase itu bukan maunya kita, tapi karena supaya tugas dan fungsinya berjalan dengan baik. Kenapa, Mas? Bagaimana, Mas? Bagaimana fungsi dan tugas lubrikan sehingga dia harus berada di luar, di fase luar? Karena si lubrikan itu berfungsi sebagai zat pelincir ya, Pak, supaya tidak lengket. Tidak lengket. Jadi supaya dia berfungsi sebagai
anti lengket, dia harus ada di dalam granul atau harus ada di luar granul, Mas? Suara saya jelas? Saya ulang. Kalau Ya, memang maksudnya ya di fungsi luar Pak. dia harus ada di luar. Jadi apa bedanya fase dalam, fase luar? Siapa itu fase dalam, siapa itu fase luar? Kembalilah. Jadi terus sistematis menjawabnya sampai ke dasar. TikTok aja cepet Mbak. Mas ya coba ganti Mbak Hana Tulia Fazin. Siapa itu fase dalam, siapa fase luar Mbak? Kalau fase dalam itu komponen granulatnya, kalau misalkan fase luar itu komponen pencetakan. Tuh, kenapa saya memberi nama itu? Karena mungkin saja di luar sana kan setiap pengajar, setiap guru punya istilahnya masing-masing untuk membantu mahasiswanya menjadi paham. Kenapa saya memberi nama fase dalam yang tadi disebutkan, fase luar juga yang tadi disebutkan. Bagaimana Mbak Hana? Kenapa dikatakan fase dalam sebagai komponen granulat? Karena fase dalam itu yang sebagai dalam tabletnya itu Pak. Kalau misalkan fase luar itu kayak contohnya lubrikan tadi sama si glidan yang Ada lagi membantu tidak? sama ini penghancur ya Pak. Ya, Maaf ya. betul. Penghancur apa Kalau namanya? penghancur dalam sama penghancur luar. Ya, kalau dia ada di fase luar namanya penghancur apa? Penghancur luar. Ya, Kalau saudara. penghancur. Bagaimana Mbak? Kalau di fase dalam penghancur dalam, kalau di fase luar penghancur luar. Betul. Ya, terima kasih Mbak. Ya, saudara ketika ditanya jangan sungkan, jangan ragu untuk lihat catatan ya. Saya mengizinkan kalau lihat catatan, tapi kalau kalian googling itu mungkin yang saya tanya tidak akan keluar. Belum tentu tersedia jawabannya di Google begitu ya. Jadi supaya apa? Supaya sesi diskusi ini bisa berjalan dengan baik, supaya waktunya juga lebih efektif dan efisien. Coba terakhir satu lagi Mbak Marsanda Putri, Mbak. Bisa direkap Mbak kesimpulan atau resume dari diskusi kita tadi. Pertama, tolong jelaskan siapa itu fase dalam, siapa fase luar. Jadi etikanya ketika bertanya, kalian pun harus merancang sistematika berpikirnya. Saya jawab dari mana dulu ya. Kan pertanyaannya adalah kenapa granulasi ada sistem fase, non granulasi tidak ada gitu. Nah, jadi otomatis rangkaian berpikirnya adalah saya harus kasih tahu dulu siapa itu sistem fase. Oh, fase ada fase dalam, ada fase luar. Di Kempa langsung tidak ada, baru nanti jawab. Oh, ternyata harus di fase itu karena begini. Mangga Mbak Marsanda. Dirangkai Mbak. Silakan. Halo. Coba dicek sound. Suara Mbaknya belum ada, Mbak. Coba bersuara. Kalau di sini sih sudah di-unmute kelihatannya. Mbaknya coba bersuara. Tidak ada. Mbaknya coba bersuara. Kan belum ada. Saya belum melihat saudara berbicara, jadi tidak ada suaranya. Wah, tidak ada suaranya, Mbak. Aturan sebelum mulai kuliah dicek sound semua ya. Cek sound, cek audio, cek video supaya aktivitas belajar mengajar itu berjalan dengan hikmat dan baik. Ya, coba saja diganti ya supaya cepat. Ketika saudara ditanya itu sebetulnya rezeki ya, bukan jadi musibah. Kenapa? Artinya saya diberi kesempatan untuk
menjelaskan kalau saya paham atau tidak. Dan jangan pernah malu ketika memang saudara belum paham, itu juga tidak perlu disembunyikan pada saat proses belajar mengajar, gitu ya. Saya pernah bilang, belajar mengajar, forum di kelas dalam hal ini adalah tempatnya salah, saya pernah bilang. Kenapa? Kalau sudah selesai di kelas, nanti informasi itu saudara bawa keluar kelas, sudah tidak boleh salah lagi. Jadi jangan pernah takut atau apalagi berpikiran malu untuk salah di kelas. Coba Mas Deden Miftah. Baik, Pak. Ya, dirangkum coba Mas. Ya, baik. Jadi untuk metode granulasi itu ada pemfasean karena untuk memastikan setiap bahannya bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, untuk metode granulasi sendiri itu ada fase dalam dan fase luar, di mana fase dalamnya itu pembentuk granul, sedangkan untuk fase luarnya itu Namanya apa fase luar tadi? Fase, kalau saya memberi nama apa? Komponen pencetakan. Ya, artinya apa? Saya beri nama itu. Tadi maksudnya supaya memudahkan pemahaman. Kalau sudah paham kan insya Allah hafalnya jadi lebih mudah. Jadi saya kasih nama kenapa komponen pencetakan, karena memang kapan ditambahkannya Mas? Fase luar. Jangan sampai ini ya, jangan sampai mau belajar, artinya boleh mungkin lupa, tapi jangan sampai tidak paham begitu ya. Kalau paham saya yakin orang masih bisa jawab, tidak ngeblank banget gitu. Nah, pasti ada yang bisa diutarakan. Jadi kalau misalkan belajar kemudian akhirnya yang lalu lupa, apalagi belum paham, kemudian bertambah lagi dengan bahan kajian yang baru, agak sulit Mbak Mas ya. Sulit buat kaliannya juga sama dengan yang memberikan bahan kajian. Gitu. Jadi kami harus majunya bingung, mundur juga bingung gitu ya. Mundur sudah kelewat waktunya, maju kalian belum siap. Coba deh sekali lagi siapa yang mau coba merangkum yang enak begitu, yang dipaksakan dirinya untuk mencoba apa, walaupun tidak mesti bahasanya ini ya, bahasanya, tapi yang penting kerangka berpikirnya yang mau dinilai itu. Coba siapa satu lagi? Menjawab, Pak. Silakan Mbak siapa ya? Mbak Vina? Ya. Mbak, oh ya, bisa diturunkan kameranya sedikit Mbak, saya tidak melihat wajahnya soalnya. Kedengeran ya, Pak? Dengar Mbak, silakan. Jadi mengapa ada tahap pemfasean dalam metode granulasi? Karena pada saat merancang formula terdapat beberapa tahapan yang pada prosesnya membutuhkan fase dalam ataupun fase luar. Khususnya pada metode granulasi agar bahan-bahan bekerja sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing. Fase dalam adalah fase yang nantinya akan jadi massa granul atau granulat, sedangkan fase luar berfungsi untuk memperlancar proses pencetakan atau proses stabilisasi. Mungkin seperti itu singkatnya. Terima kasih sekali Mbak ya. Nah, itu bahasa yang dari kemarin saya ingat, saya pernah jelaskan ke kalian ya. Itu fungsinya mencatat, itu fungsinya untuk memahami setelah proses perkuliahan. Baik, sambil maju materinya, sambil nanti akan saya bahas kembali ya. Jadi saya pernah bilang, saya pernah wanti-wanti, baik-baik dipahami ketika berbicara tentang apa itu sistem fase. Sudah dimulai dibahas dari granulasi ya, dari serbuk dan granul. Kemudian kenapa ada, saya pernah titipkan juga di pertemuan sebelumnya, ini akan jadi ruhnya. Tolong diingat baik-baik gitu. Kenapa saya jadi cerewet? Karena saya sudah titipkan di setiap pertemuan, pasti ketika ini yang jadi penting, ini yang jadi filosofi atau yang wajib dipahami
pasti saya jelasin panjang lebar dan saya wanti-wanti untuk apa ya, tidak dihafal Mbak Mas. Kalau dihafal pasti lupa. Supaya apa? Karena itu akan jadi bekal untuk pembahasan selanjutnya. Ketika itu sudah tidak dipegang, ya sudah agak sulit nanti majunya. Ini saya coba santumkan lagi, kembali lagi ya, bahwa hanya di angkatan ini saya mencantumkan metode, saya sudah kebayang soalnya, makanya saya cantumkan di sini. Di slide kakak tingkatnya untuk bahan kajian ini saya tidak pernah mencantumkan lagi prosedur pembuatan. Ya, Mbak, Mas, silakan disimak baik-baik, jangan sampai tidak ada sedikit pun yang nyangkut, itu yang buat sedih sih sebetulnya ya. Kalaupun kalian lupa, tapi dari penjelasan ada yang nyangkut, pasti kalian kerangka berpikirnya tidak akan keliru minimal ya. Kalau jawaban bahasa mungkin belum ini tidak masalah, tapi yang penting adalah pemahaman. GB, GK keduanya adalah proses granulasi yang ternyata bukan maunya kita. Sistem pempasean itu terjadinya di proses granulasi, tidak ada di kempa langsung atau non-granulasi. Kenapa? Kita sekarang jawab, kenapa tidak ada sistem fase, apa betul-betul total tidak ada? Saya ulang lagi Mbak, Mas, ya, harusnya ini sudah lewat. Tapi saya tidak bisa menjelaskan ini kalau kalian menjelaskan bahan kajian hari ini, kalau kalian ngampleng begitu ya. Ketika ininya kalian tidak pegang, nanti bicara perhitungan yakin tidak akan bisa dipahami dengan baik. Granulasi basah ada sistem fase, ada fase dalam, ada fase luar. Kenapa saya kasih nama komponen granulat untuk fase dalam, komponen pencetakan untuk fase luar? Harapannya jadi mempermudah, tapi ternyata masih sulit juga untuk dipahami ya. Fase dalam itu adalah komponen granulat. Namanya sudah dibuat seperti itu. Jadi jangan jadi seperti belum kenalan, Mbak, Mas. Dikasih nama itu untuk, kan nama itu identitas. Supaya apa? Supaya sebelum kenalan tahu namanya. Wah, ini kebayang nih, begini, gitu ya. Komponen granulat berarti orang-orang yang ada di fase dalam itu siapa orang-orang yang akan menjadi granul. Kan mudah, Mbak, Mas. Tidak sulit kan? Itu yang bikin saya jadi bingung, kok jadi sulit. Fase luar dikasih nama sama saya komponen pencetakan. Sudah direkap juga tadi sama temennya. Kenapa? Karena memang dia, orang-orang ini nanti yang akan membantu proses pencetakan. Sehingga diberinya atau ditambahkannya pada saat mau naik mesin cetak. Bahasa sederhananya begitu. Kenapa? Karena ini orang-orang yang nanti membantu proses pencetakan jadi lebih baik. Nah, proses pencetakan secara umum ya, fase luar itu ada glidan, ada lubrikan, walaupun nanti ada penghancur luar. Tapi ini kita bahas ya. Saya jadi bahas yang kemarin ini Mbak Mas. Padahal kita harusnya masuk ke perhitungan dong. Ya, habis deh waktunya nih. Ya, glidan lubrikan ini memperbaiki sifat alir, ini anti lengket, Mbak Mas. Memperbaiki sifat alir, kerjanya kapan? Pada saat mau naik mesin cetak di hopper, itu di fase yang mana? Di siklus yang mana? Harapan saya jawabannya bahkan sudah sampai ke sini loh. Detailnya ya, sampai di sini. Itu yang akhirnya bisa terlontarkan. Saat filling kan siklus stabilitas cuma 3. Proses pengisian, proses ejection, compression, pemberian tekanan, terakhir proses ejection, pengeluaran. Cuma 3. Ini saya sudah wanti-wanti juga. Pahami baik-baik prosedur pembuatan, otomatis paham siklusnya. Karena itu nanti akan membawa kita ke pemahaman bagaimana prosedur kerja, dari prinsip yang tadi bagaimana cara berhitung, bagaimana juga cara nanti kita melakukan proses formulasi sehingga muncul sistem fase-fasean. Glidan memperbaiki sifat alir dari hopper supaya turun mudah ke ruang kempa.
di compression tidak ada. Nah, nanti ketika kita bicara siklus ejection, ini fungsinya lubrikan supaya tidak lengket, dikeluarkan dari ruang kempa mudah, Mbak Mas. Itu ya. Nah, jadi kalau mereka mau tugas dan fungsinya berjalan dengan baik, yang ini memperbaiki sifat alir. Kalau bahasa ringannya saya bilang ini fase pembedak, ya. Bedak itu kan ini ya, digunakan untuk membuat granul-granul ini jadi meluncur dengan mudah. Dipakainya kapan? Iya, setelah jadi granul. Bukan sama-sama dengan pembuatan granulnya. Kan pembedak mah harusnya di luar granul. Sama kayak saya kasih contoh kemarin mochi. Ya, mochi itu granul. Kalau sudah selesai dibuat mochinya supaya tidak lengket, kan dibedaki pakai tepung. Nah, ini fase luar, harus dikasih setelah jadi granul, kan gitu. Ya, masa mau ditepungin pada saat pembuatan granul ya tidak jadi pembedak, jadi granul, jadi mochi lagi nanti malahan. Fungsi dan tugasnya tidak berjalan dengan baik. Nah, karena ke sana pemikirannya, jadi saudara mudah menjawab, tinggal merangkai sedikit kata-kata saja. Glidan tidak akan punya fungsi sebagai pembedak sehingga membuat granul ini dibedaki meluncur dengan baik kalau dia ada di fase dalam, sama-sama dibuat, dicetak menjadi granul, kan tidak bisa berjalan fungsinya. Anti lubrikan supaya tidak lengket juga nanti punya fungsi dan tugas berjalan dengan baik kalau di mana diposisikan, kalau dikasih ditambah setelah jadi granul, bukan saat bikin granul. Maka dari itu lagi jadinya dia harus ditaruh di fase luar. Fase luar namanya juga di luar, artinya di luar granul. Fase dalam artinya orang-orang dalam yang nanti jadi inti tablet. Siapa itu? Kalau granulasi ya granulasi, ya granulnya. Gitu Mbak Mas. Ya. Nah, di kempa langsung perlu tidak? Tidak perlu ada sistem fase. Kenapa? Di gempa langsung perlu tidak? Tidak perlu. Kenapa? Karena gempa langsung tidak ada proses granulasi. Fase dalam itu mau buat granul. Buat apa di fase-fase kan orang langsung naik cetak. Jadi semuanya satu kali jalan. Tidak perlu dipotong-potong, dibuat fase dalam dulu. Saya mau ikut-ikutan kayak granulasi, ada fungsi dan tugasnya tidak ada ke sana. Tidak ada proses pembuatan granul. Itu Mbak Mas, dikasih nama itu ditaaruf supaya kalian jadi kenal. Oh, ini katanya kemarin dikasih nama komponen granulat. Ya, berarti orang-orang ini akan jadi granul. Ini dikasih nama komponen pencetak. Oh, berarti nanti ditambahnya pas mau naik mesin cetak. Artinya apa? Sudah jadi granul. Itu fase pembedak. Kalau tulis fase pembedak nanti malah jadi tambah bingung. Jadi saya kasih namanya fase pencetakan. Sehingga sekali lagi saya mantapkan, di gempa langsung tidak ada sistem fase, tidak perlu. Buat apa? Dan tidak ada pembuatan granul. Semuanya langsung naik cetak. Artinya satu fase saja. Kalau satu fase tidak perlu di sistem-sistem fase kan. Betul tidak? Total tidak ada sistem fase. Betul. Sebetulnya memang tidak ada sistem fase. Tapi kalau dikatakan total 100%, kurang tepat. Kenapa? Karena di gempa langsung sebetulnya ada. Di gempa langsung tetap ada komponen dari orang-orang fase luar. Siapa? Tetap ada glidan, tetap ada lubrikan. Walaupun tidak dipisahkan. Dibuat ini dulu, fase dalam dulu ya. Dibuat fase luarnya nanti tidak ada. Gitu ya. Lihat di komponen, di formulasi gempa langsung tetap ada granul, tetap ada lubrikan. Kenapa? Karena dua orang ini yang nanti punya kemampuan memperbaiki, memperlancar proses pencetakan. Nah, gempa langsung juga butuh naik mesin cetak. Jadi tetap ada orang-orang ini. Tidak, sekali lagi tidak perlu dibuat ada sistem fase, yaitu fase dalam, karena memang di gempa langsung tidak ada pembuatan granul. Tapi lagi-lagi saya bungkus lagi terakhir, jangan sampai ada pemikiran gempa langsung betul-betul tidak ada komponen orang fase luar.
Sistemnya aja yang tidak ada, tapi komponennya di gempa langsung tetap ada. Pahami filosofinya Mbak Mas kalau belajar itu ya. Nah, dikasih apa? Dikasih pemaknaan yang sesuai pemahaman sendiri-sendiri yang nyaman. Setiap orang mungkin punya gayanya masing-masing. Baik. Nah, dari sana nanti akan menghantarkan pengetahuan kenapa di GP, di GK, di KL akhirnya punya cara berhitung beda-beda. Pertama, dari sistem fase, dua orang ini sudah berbeda dengan gempa langsung. Ya. Dan ternyata di GB dan GK walaupun dua-duanya ada sistem fase, cara berhitungnya juga beda-beda. Dari mana? Dari prosedur kerjanya yang membuat kita cara ngitungnya harus dibedakan. Bukan maunya kita, sekali lagi sistem fase itu juga bukan maunya kita, tapi memang kita terpaksa memisahkan supaya punya tugas dan fungsinya berjalan. Ya. Saya ingatkan di sini granulasi basa ada proses pembasahan ya. Supaya terbentuk liquid bridge, kemudian ada proses pemanasan supaya nanti terbentuk solid bridge. Sudah dijelaskan juga kemarin, liquid bridge itu kayak semen waktu masih basah. Kalau disenggol, bata-batanya pasti bisa ambruk lagi. Tapi kalau sudah kering, jadi dinding tuh yang kokoh. Kalau bata sama semennya sudah terbentuk jembatan yang solid. Kan awalnya semennya waktu masih basah sama kayak metode granulasi ketika proses pembasahan. Nah, ada proses pembasahan, ada proses pengeringan, yaitu setelah kering baru jadi granul. Nah, setelah jadi granul, fase dalam itu akan membuat menjadi granul. Sudah homogen di pelet, baru nanti dia naik mesin cetak, mau dirubah jadi tablet. Granul-granul ini naik mesin cetak. Ya, naik mesin cetak, barulah ditambahkan fase luarnya. Siapa itu yang paling penting? Adalah glidan lubrikan. Yang memang ada yang tidak penting, bukan tidak penting. Ada yang sebetulnya ini komponen yang fungsinya bukan untuk proses pencetakan, maksud saya ini adalah penghancur luar. Kenapa harus ada di luar? Lagi-lagi supaya fungsi dan tugasnya berjalan. Granulasi tablet dari proses granulasi awalnya berbentuk tablet ketika diminum. Ketika pecah, ya akan jadi granul karena proses pembentukan tabletnya tersusun atas granul. Sehingga komponen granulat atau fase dalam bisa juga disebut sebagai komponen inti tablet, sama. Ya. Pecah jadi granul. Setelah pecah jadi granul, pecah sekali lagi jadi apa? Baru jadi serbuk. Kalau jadi serbuk, barulah zat aktifnya lepas. Jangan dilepas sistematika rangkaian berpikirnya Mbak Mas. Puzzle-puzzle ini kalau hilang satu, kita tidak bisa bawa gambarnya yang utuh ketika bicara hal yang lain. Hilang itu Mbak Mas, gambarnya satu, puzzle satu hilang, gambarnya tidak jelas dibawa ke tempat lain. Orang tidak paham nih gambar apa, gitu ya. Jadi ketika pecah jadi tablet, dari tablet menjadi granul, dari granul menjadi serbuk. Kalau gempa langsung pecah dari tablet langsung jadi serbuk. Kenapa? Karena serbuknya langsung dicetak jadi tablet, tidak dibuat jadi granul dulu. Bolak-balik saja ke situ biar saudara ingat-ingat terus. Nah, ketika nanti dari tablet mau pecah jadi granul, saya tadi mau bahas ini penghancur luar. Penghancur luar lah yang punya tugas. Kenapa? Karena ketika dibuat jadi tablet, ini granul, posisi fase luar di mana sih? Posisi fase luar otomatis ada di luar granul, makanya saya bilang sebagai fase pembedak. Kan ditambahnya setelah jadi granul. Supaya apa? Supaya granul setelah dibedakin meluncur dengan mudah. Karena glidan contohnya talkum atau bedak. Ketika dibedakinnya nanti setelah jadi granul supaya tidak lengket. Kan gitu. Nah, hubungannya dengan penghancur luar,
Kan ketika dia sudah ada di luar granul kemudian dikempa, otomatis fase luar adalah fase atau komponen yang langsung kontak dengan lingkungan. Dalam hal ini siapa? Cairan lambung. Ya, cairan lambung. Nah, cairan lambung siapa ya? Air. Ketika dia kontak dengan air, di fase luar ini kan ada penghancur luar. Mereka itu siapa? Hidrofil. Jangan lupa lagi, saya ulang-ulang terus. Punya kemampuan, instingnya mengundang air. Airnya masuk. Kemana ya? Ke tablet. Tablet yang masih bentuknya utuh begini. Kenapa? Karena sekali lagi fase luar di salah satu di dalamnya adalah hidrofil atau penghancur luar. Dia mengundang air masuk. Tabletnya pecah. Kalau pecah bagaimana? Ya jadi granul. Gitu Mbak Mas. Nah, itu makanya posisinya harus ada di luar granul. Supaya memecahkan tablet. Supaya tablet itu pecah jadi granul. Di dalam fase dalam pun kan juga ada siapa? Penghancur dalam. Kalau sudah kena air, tinggal ada jadi granulnya, fase luar ini sudah habis ya. Dan nanti tercuci dalam tanda kutip oleh cairan lambung. Tinggal gantian fase dalam yang ada di dalam granul. Salah satunya ada penghancur dalam. Lagi-lagi penghancur sama. Punya tugas instingnya mengundang air masuk ke dalam granul. Barulah dari granul pecah jadi serbuk. Itu alasannya kenapa penghancurnya harus ditaruh, disimpan di dua fase yang berbeda. Ada yang taruh di fase luar penghancur luar, ada yang ditaruh di fase dalam penghancur dalam. Yang ditaruh di fase dalam berarti dia ada di dalam granul, yang taruh di fase luar berarti ada di luar granul. Yang ada di luar granul, lagi saya ulang, mengundang air supaya dari tablet itu pecah jadi granul. Setelah jadi granul, yang ada di dalam granul atau fase dalam mengundang air masuk supaya granulnya pecah jadi serbuk. Selesai Mbak Mas. Ya. Nah, di sini fase dalamnya murni semua 100% jadi granul. Saya jelaskan dulu supaya nanti tidak mengulang di granulasi kering. Ya, saya kasih sinopsisnya dulu. Di fase dalam ini GB. GK beda Mbak Mas. Kenapa? Jangan lupa di GK fase dalamnya tidak 100% orang-orang fase dalam. Ada tambahan. Siapa? Orang-orang dari fase luar. Sebelum ke sana, saya ingatkan lagi. Di granulasi kering, proses pembentukan slug granulnya itu dengan membuat menjadi slugging, membuat menjadi bongkahan. Bagaimana caranya? Diberikan tekanan pakai apa? Kita belinya, kita di sini buatnya di lab pakai mesin cetak. Jangan lupa, lagi-lagi ke sini pemikirannya. Kenapa saya memberi nama fase luar sebagai komponen pencetakan? Oh, ternyata di GK melibatkan mesin cetak atau proses pencetakan. Saat buat granulnya, belum jadi tabletnya loh. Ya. Sehingga ada pemikiran nih, oh berarti kayaknya saya butuh fase luar. Kenapa? Karena fase luar adalah ada di dalamnya komponen yang punya kemampuan memperbaiki, membantu proses pencetakan dengan baik, lidan dan lubrikan. Mau buat granul, dibentuk slug dulu, diberi tekanan, pakai proses atau melewati proses mesin cetak. Kalau isinya di dalam hanya komponen granulat seperti di granulasi basah, dia akan kebingungan. Kenapa? Loh, kata orang GK, saya mau dibuat jadi slug supaya bisa jadi granul. Harus jadi slug dulu baru bisa jadi granul. Ya. Mekanismenya nih melting parsial. Dengan diberikan tekanan, tumbukan berkali-kali, nanti dry bindernya meleleh dalam tanda kutip karena panas internal, akhirnya jadi lemnya. Tidak perlu pakai pembasahan untuk membuat dirinya menjadi pengikat atau lem. Nah, ketika dia sudah dislab, baru buat jadi granul. Nah,
kemana tadi ya, saya lupa. Oh ya, ke sini. Jadi di granulasi basah 100% tidak ada. Ini komponen granulat semua. Di granulasi kering tidak bisa begitu perlakuannya. Kenapa? Ada kondisi yang membedakan. Buat granulnya harus pakai cetakan dulu. Orang-orang granulasi kering, fase dalamnya akan bertanya, loh nanti kami ini mau naik mesin cetak. Di dalam fase dalam kami, kan kalau yang umum memang tidak ada glidan dan tidak ada lubrikan. Orang-orang GK bertanya dong, loh, kita mau dibuat jadi granul. Proses pembuatan granulnya harus melalui proses pencetakan. Ya, ditumbuk, dikeluarkan. Isi, ditumbuk, dikeluarkan. Walaupun tidak jadi tablet, jadi bongkahan. Tapi di komponen granulat kan tidak ada orang personil yang punya kemampuan memperbaiki sifat alir seperti glidan yang ada di fase luar. Tidak juga ada di komponen granulat personil yang punya kemampuan sebagai anti lengket, yaitu lubrikan. Keduanya adanya di fase luar. Itu Mbak Mas rangkaian berpikirnya, mau naik mesin cetak. Tapi tidak ada personil yang membantu kami memperbaiki sifat alir, masuk ke ruang kampanye mudah, lengket ketika dikeluarkan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Formulanya bicara sama formulatornya. Bicara dia, tolong dong saya dipikirkan, kan saya mau naik mesin cetak. Kenapa tidak dibekali personil-personil yang mampu memperbaiki sifat alir, dan personil yang mampu menjamin saya tidak lengket. Nah, formulatornya harusnya kepikiran, oh iya ya, maaf, berarti saya harus bekali kamu. Yaudah, saya kasih setengah glidan dan setengah lubrikan dari fase luar. Dipinjam, bukan dipinjam, kalau pinjam harus dikembalikan ya. Dikasih setengahnya supaya apa? Supaya proses slugging ini kan bahasa lainnya adalah proses kempal langsung, Mbak Mas. Ya, kenapa? Karena semua komponen fase dalam dan fase luar digabung naik mesin cetak, walaupun tidak jadi tablet. Tapi konsep filosofinya ini kempal langsung. Supaya apa? Supaya jadi granul. Bedanya di sana. Nah, jadi langsung dibedakin siapa serbuk-serbuk komponen-komponen yang nanti mau jadi granul, itu yang langsung dibedaki kayak kempal langsung, jadi tidak melalui proses granulasi. Nah, setelah serbuk-serbuk zat aktif itu semua terbedaki karena dibuat dalam satu fase gitu ya, nanti melincirnya serbuk zat aktif, serbuk zat yang lain melincirnya dari hopper mudah. Ketika nanti membentuk massa tidak lengket ya. Nah, saya sampai jam berapa ya? Baru materi minggu lalu loh. Saya jadi ini ya. Saya orangnya begitu. Saya susah memberi materi maju ke depan kalau kalian belum untuk maju ke depan belum punya apa-apa begitu, Mbak Mas. Ya, jadi akhirnya ke depan tidak dapat, pelajaran ke belakang tidak dapat. Proses orangnya begitu. Sampai jam berapa kita, Mas, Mbak? 17.20, Pak. Baik, terima kasih. Tadi begitu ceritanya ya. Jadi kami mau dibuat jadi granul halus melalui proses pencetakan. Di dalam komponen granulat kami tidak ada orang-orang yang mempunyai kemampuan memperbaiki sifat alir. Tidak ada yang mempunyai kemampuan anti lengket. Tolong kami dibantu. Nah, dibantu deh. Setengah glidan, setengah lubrikannya dikasih ke fase dalamnya GK pada saat pembuatan granul. Jadi kalau saya rekap, fase dalamnya GK nanti isinya ada komponen granulat yang sama dengan yang granulasi basah plus ditambah setengah glidan, setengah lubrikan yang dikasih dari fase luarnya. Sehingga nanti fase luarnya ketika ini sudah jadi granul, ya,
mau naik mesin cetak, akhirnya dia menjadi tablet, butuh lagi kan fase luar, karena mau jadi naik mesin cetak yang kedua nih beneran mau jadi tablet. Artinya fase luarnya tinggal setengahnya, yang lidan dan yang lubrikan sudah dikasih duluan. Itu Mbak Mas ya. Nah, ini kalau paham, nyampe nanti bicara kehitungan. Artinya apa, Pak? Artinya ngitung GK jadi beda. Kenapa ada penambahan? Ini tidak ada hal itu di GB. GB fase dalamnya ya sudah 100% komponen granulat, tidak ada penambahan fase luar, lidan dan lubrikan, karena tidak butuh mesin cetak, tidak melalui proses yang mirip dengan pencetakan ketika membuat granul di granulasi basah. Tapi di GK, membuat granulnya harus melalui proses yang mirip dengan pencetakan tablet supaya jadi slag. Slag itu bongkahan yang nanti kalau diayak baru jadi granul, hanya merapihkan bentuk dan ukurannya saja ya. Gitu Mbak Mas. Gempa langsung ya lebih otomatis beda lagi, tidak ada fase-fasean. Artinya apa? Semuanya langsung dimasukkan, perhitungannya nanti juga jadi beda. Saya loncat aja dulu ya. Ya, kita mulai masuk ke pembahasan. Saya loncat ke gempa langsung dulu, Mbak Mas ya, supaya efisien waktunya. Karena yang gempa langsung itu yang granulasi sepertinya akan mudah kalau kalian nanti paham, oh itu alasannya harus dipisah. Ini untuk prosesnya Mbak Mas ya, jadi dari proses pencampurannya semua langsung dicampur, tidak ada fase-fasean, walaupun ada orang fase dalam dan ada orang fase luar di komponen granula di formulasi gempa langsung, tapi tidak ada sistem fase sebab tidak ada pembuatan granul. Langsung semua dicampur. Kenapa? Karena semuanya juga yang nanti akan langsung jadi tablet. Jadi cara berhitungnya mengikuti prosedur kerja itu yang dari yang awal tadi saya tanya sebelum masuk kuliah. Sama kayak IMO ya. Nah, langsung semua perhitungannya ini tadi formulanya ya. Ini formulanya tidak ada fase-fasean tapi ada orang fase luar di sini, lidan dan lubrikan. Cara berhitungnya sama kayak IMO, biasa saja 100% langsung semuanya. Ya, yang protap 10% langsung dikali total bobot satu tabletnya 150 mg total, kalau dibuat jadi 1000 tinggal dikali saja ya. Ini sana. Ini 2%, ya 2/100 dikali bobot tabletnya dan seterusnya, selesai Mbak Mas. Ini cara perhitungan gempa langsung. Karena apa dihitung begini? Karena prosedurnya memang langsung. Ya. Baik, kalau ini sudah paham, ini lihat baik-baik ya. Per-nya per 100 Mbak Mas. Sebab 100% semua. Tidak ada fase-fasean, semuanya 100%, jadi satu massa yang kita sebut dengan massa tablet yang langsung masuk mesin cetak. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke granulasi. Kalau yang gempa langsung sudah paham, mudah-mudahan yang granulasi jadi ada sedikit gambaran karena ada pembandingnya. Baik, tadi sudah sampai di sini, kita lakukan penyamaan persepsi dulu. Ini juga jadi penting, Mbak, supaya yang kita pahami, yang kita bahasakan itu sama, satu frekuensi. Tolong saya disimak, Mbak Mas ya. Boleh disimpan dulu alat tulisnya. Ada dua yang harus mau tidak mau hafal dulu, baru harapannya supaya jadi paham, atau boleh juga paham dulu nanti sendirinya dengan sendirinya hafal.
Ada data formula, ada data eksperimental atau praktikum. Ingat, sekali lagi, ada data formula, ada data praktikum. Ya. Data formula ini yang kita buat rancangannya. Atau saya kasih cerita dulu kali ya. Kan kita sebagai seorang formulator mau buat suatu sediaan, dalam hal ini tablet spesifik langsung sesuai mata kuliahnya. Kan kita merancang, Mbak Mas ya. Kita merancang suatu formula. Kotret-kotret buat preformnya, salah satunya ada formulanya. Kita buat nih. Kita berencana bikin tablet paracetamol, bobotnya misalkan 750 mg, tabletnya akan dibuat 1000 tablet. Ini yang nanti kita bahasakan sebagai data formula, Mbak Mas ya. Artinya apa? Secara hakikat, ini syariat, yang nampak, hakikat yang tidak nampak, itu adalah data teoritis, teorinya di atas kertasnya sama kayak tandingan olahraga begitu ya. Secara hitung-hitungan statistik, secara formula kotret-kotretan di atas kertas, itu kan bahasanya artinya apa? Bahasa teori. Tapi ketika pertandingan bola ternyata di atas kertas, ahli statistik menyatakan ini yang akan menang. Sama di formula, di atas formula, oh ini yang akan kita butuhkan, ini yang bagus, ini yang begitu. Tapi di lapangan kan kita tidak bisa jamin, oh ternyata dia yang betul yang bakal menang. Di lapangan kita tidak bisa jamin, oh ternyata granulnya bagus, tabletnya bagus, kan begitu. Jadi tahapan setelah buat formula kan kita ke lab praktikum. Mau ngapain? Membuktikan otret-otretan kita, membuktikan data formula kita, membuktikan perhitungan teori kita. Secara teori kalau saya hitung, nanti harusnya saya dapat 1000 tablet. Kenapa? Karena saya menghitungnya dikali terhadap 1000 tablet. Sebenarnya begitu, kasih contoh dulu sama saya supaya ada angkanya. Betul tidak? Nanti ketika praktikum dibuat, jadinya benar. Saya akan dapat 1000 tablet atau bahkan malah berkurang jauh, jadinya cuma dapat 900 tablet. Ketika di atas kertas saya berhitung granul nanti fase dalam itu kan komponen granul. Granul yang akan saya dapat di atas kertas misalkan saya akan dapat 900 gram misalkan. Ini hitungan fase dalam yang nanti akan saya dapat atau granul teoritis bahasa sayanya. Bahasa kita samakan persepsinya. Tapi nanti ketika praktikum betul tidak granulnya benar-benar akan dapat sesuai hitungan di atas kertas 900 gram. Sama kayak tadi main bola, ini yang menang. Tapi kan saat pertandingan belum tentu. Saat praktikum pun sama, belum tentu. Di atas kertas begini ternyata mohon maaf kerjanya tidak rapi, tumpah, nempel di baskom, tidak diangkat semuanya, nempel di sarung tangan. Waktu mengerjakan sambil bicara, megang-megang temennya yang ada di sarung tangan, nempel ke tangan temennya. Habis, hilang, berkurang. Berkurang, Mbak Mas. Orang ada yang nempel di baskom, ada yang nempel di sarung tangan, ada yang nempel di badan temennya. Secara teori nanti dibuktikan betul tidak granulnya sama kayak di atas kertas, tidak, karena berkurang. Kalau granulnya berkurang, jumlah tablet yang dibuat dari 1000 tidak, ya tidak, jadi berkurang. Itu maksud dari penyamaan persepsi ini, Mbak Mas ya. Pahami baik-baik, kita akan mengalami 2 siklus formulator merancang, yaitu membuat teori-teori hitungan di atas kertas, kemudian mempraktikumkan, mencoba membuat. Artinya bahasa di sini ya, saya menulisnya data sebenarnya. Jadi nanti jangan bingung ketika saya bilang
Ini data sebenarnya ya, apalagi itu. Nah, itu ya, makanya kita perlu penyamaan persepsi. Yang sebenarnya lah yang nanti membuktikan betul tidak si A yang menang, atau bahkan si B, membuktikan bahwa betul tidak granulnya akan dapat 900, tabletnya akan dapat 1000. Jadi nanti ada dua kondisi, Mbak Mas. Ada kondisi kita belajar hitungan ini di dalam kelas atau kuliah teori, kan gitu. Ada kondisi kita belajar hitungan ketika kita di lab atau praktikum. Kita bedain dulu kondisinya nih, Mbak Mas. Kalau kalian belajar hitungan ini yang kita akan pelajari hari ini, kalian nanti akan bawa sebagai modal praktikum, artinya kalian akan praktekkan. Nanti data yang ini, Mbak Mas, data yang ini itu kalian akan dapat langsung. Datanya dapat dari praktikum. Artinya yang kalian buat hanya data teoritis saja, rancangan formulanya. Nanti dapat granul aslinya jadi berapa, tabletnya dihitung semua yang utuh jadi berapa, itu ngambil langsung data asli, data sebenarnya dari lab, dari yang sudah kalian buat. Kalau kerjanya rapi, hilangnya sedikit. Kalau kerjanya sambil bercanda, hilangnya banyak. Jadi ya. Nah, ini paham sudah. Nah, sekarang kita ada di posisi ini, Mbak Mas, nomor 1. Bukan praktikum kita hari ini. Belajar hitungan teori di kelas. Artinya, dipahami, Mbak Mas. Data yang ini, Mbak Mas, kita tidak punya. Data sebenarnya artinya akhirnya kita jadi paham, kita tidak punya, kita tidak nge-lab. Proses hitungannya hitungan teori. Jadi pakai apa, Pak? Ya, pakai permisalan. Untuk data ini dua data ini dibutuhkan ya untuk proses pembelajaran perhitungan. Jadi data yang ini kita buat permisalan. Buat aja misalnya berapa, yang penting ada angkanya. Supaya apa? Proses belajar berhitungnya jadi selesai, jadi rampung. Kalau ini tidak ada angkanya, tidak rampung, Mbak. Ya. Kalau praktikum, ini tidak perlu dimisal-misal. Bisa langsung dapat dari timnya, tinggal nimbang aja. Granul kalian yang sudah jadi, dapatnya berapa aslinya, tabletnya, berapa yang sudah jadi, tinggal dihitung. Ulang sekali lagi, saya rekap ya. Jadi berhitung ada dua kondisi. Berhitung di kelas, karena kita tidak praktikum, berhitung di lab ketika kita sedang praktikum. Kondisinya kita butuh dua data. Data pertama sama, yaitu data formulasi. Ya, kita bisa rancang. Ini kalau ini namanya jurnal, kita buat jurnal, formulanya di jurnal. Sudah, kita sudah ngotret-ngotret nih, akan dapat fase dalamnya ditimbang totalnya segini, akan jadi granulnya nanti segini, akan jadi tabletnya segini. Nah, untuk di nomor 2 selesai. Itu dibuktikan dengan data asli, data praktikum. Nah, untuk kondisi kita sekarang di kelas tidak punya data ini karena tidak praktikum, jadi nanti pakai permisalan. Kenapa saya ini ulang lagi? Ya lumayan, Mbak Mas, mengajar sudah lumayan, dihitung-hitung saya 12 tahun masuk Unisba 2010. Maret kemarin, alhamdulillah sudah 12 tahun. Jadi keseringan yang terjadi di kakaknya, saya jadi insting, jadi hafal. Ketika di kelas, ini ngerti nih, paham nih, tapi ketika dikasih soal, loh, ini angka ini dari mana ya? Kok muncul-muncul muncul? Ini kan angka permisalan yang artinya kalau kalian lihat data-data sebelumnya itu tidak ada. Gitu, Mbak Mas. Kan sering pernah mengalami tidak ketika belajar hitungan, pas didampingi sama dosennya itu paham semuanya. Tapi ketika ngerjain sendiri, lah ini apa ya? Ini data dari mana ya? Ini gimana ceritanya? Pasti sering begitu ya. Nah itu maksud saya ulang-ulang. Jadi nanti data ini memang tidak ada runutan ceritanya karena kucluk-kucluk muncul baru sendiri. Karena ini adalah data permisalan dan itu terjadinya di perhitungan ketika di kelas. Baik.
Ini sudah bahasa saya yang tadi panjang lebar itu dari tulisannya segini, tapi jadi bahasanya kayak tadi ya. Dan samakan lagi persepsinya bahwa komponen granulat untuk GB beda dengan GK. Di GK tidak ada proses pembasahan, Mbak Mas. Ya, tidak ada proses itunya kan pakai slugging, pakai tekanan atau mekanik. Nah, bedanya tadi itu kita bahas di GB, karena kalau di GK sudah selesai, tidak ada pembahasan, artinya tidak ada pengaruh kadar air. Dari mana datangnya kadar air? Ya dari zat pembasah. Bisa air, bisa etanol, tergantung pembahasannya apa yang digunakan pada saat proses granulasi di GB. Itu lagi-lagi membedakan hitungannya, jadi ada dua untuk GB sendiri. Ada yang memperhitungkan kadar air, ada yang tidak memperhitungkan kadar air. Literatur menyatakan kadar air yang diperbolehkan untuk ada di dalam granul atau komponen tablet atau massa tablet itu boleh ada yang 2-3%. Ada dua literatur ini, tapi yang massa paling banyak itu 2%. Ya. Jadi boleh ada 2% kandungan air lolos persyaratan untuk tablet aslinya. Kalau masih lebih dari 2%, diapakan? Dikeringkan. Kan ada proses pembasahan, habis itu ada proses pemanasan. Salah satunya ini untuk menguji dia memenuhi persyaratan tidak kandungan airnya. Ya, kandungan air yang dipersyaratkan 2% tidak lebih. Kalau masih masih lebih dari 2% ya lakukan pemanasan lagi. Tapi tolong diperhatikan pemanasan terlalu lama dan berkali-kali itu juga akan mampu menimbulkan faktor risiko zat aktifnya rusak. Baik. Gitu Mbak Mas ya. Paham ya? Jadi ada yang memperhitungkan kadar air dan ada yang tidak memperhitungkan. Kenapa sih 2%? Ini ada hubungannya Mbak Mas. Jadi dalam ilmu fisika material dikatakan kering itu bukan artinya bukan 0% air atau tidak ada air sama sekali, itu namanya anhidrat ya, beda. Tidak ada molekul air. Kondisi membuat suatu materi 0% airnya ini justru jadi faktor resiko ketika kita bicara tatanan iklim zona iklim kita ini berada di iklim tropis, kita berada di garis khatulistiwa, artinya kadar kelembaban kita tinggi. Makanya jangan pernah nanti di ruang sidang atau di pertemuan lain baik dengan mahasiswa atau intelektual akademisi ataupun masyarakat awam, ketika kita tinggal di Indonesia yang iklimnya tropis, akhirnya kita bilang alkohol absolut itu 99% atau bahkan nulis 100% karena absolut. Gitu, Mbak Mas ya. Jangan sampai jawab gini, malu Mbak Mas. Apalagi kalian sudah kuliah farmasi fisika atau kuliah sudah tingkat mahasiswa. Di iklim tropis kelembabannya tinggi, artinya di negara kita ini kandungan air di udara itu berlimpah Mbak Mas. Bukan berlimpah, lebih banyak gitu ya. Nah, kondisi etanol 100% di Indonesia itu paling cuma segini Mbak Mas. Sisanya siapa? Air. Dan kita tinggal di iklim tropis. Tidak bisa membuat atau menyatakan etanol di iklim tropis absolutnya adalah 98%. 100% tidak bisa. Karena ada kandungan air di udara kita. Jadi kalau di iklimnya dingin, ini mungkin bisa nih. Kadar absolutnya lebih tinggi dari 96%. Baik. Jadi kembali lagi, pertama faktor climate zone tadi juga zona iklim tadi yang membuat kondisi materi 0% ini jadi faktor resiko. Ya. Udara bertebaran.
udara bertebaran air bertebaran di udara bebas. Ketika kita membuat dia menjadi 0%, yang terjadi sama ketika kita, di analoginya kayak kita jalan di padang pasir gitu ya, haus, benar-benar haus dahaga. Ketika haus dahaga, si analoginya sebagai kandungan airnya 0%. Apa yang terjadi ketika ada air? Kan kita bisa jadi kalap, Mbak, Mas. Kita akan kalap dan akan minum air melebihi kemampuan kita menampung. Yakin deh kalau sudah haus dahaga. Pasti begitu. Ya. Tapi kalau kondisinya kita sudah ada bekal air begitu ya, tidak terlalu haus, tapi di dalam tubuh kita ada air, ada bekal, anggaplah itu analogi dari 2%. Sehingga ketika kita ketemu air, kita tidak kalap ya. Kita tidak akan kalap, kita paling akan punya kecenderungan lebih stabil, kalaupun menarik air tidak akan seperti 0% kalapnya begitu ya dalam menyerap air. Nah, jadi maaf, kondisi 0% itu ke sana. Ketika kita membuat 0%, kandungan airnya kering sama sekali, faktor risiko ini justru akan membuat material ini jadi kebablasan menyerap air dari udara. Itu Mbak Mas ya. Ini yang jadi faktor risiko. Makanya dengan justru lupa kok yang namanya kering kok masih ada kandungan air, ya itu kan batas toleransi. Ya. Jadi 2% itu sudah bisa dikatakan kering nih, 90% tidak ada air itu kan sudah besar sekali ya. Jadi 2% ini juga maknawiyahnya, hakikat, ini kan syariat tulisannya yang terbaca. Hakikat itu kan yang tidak terbaca. Hakikatnya apa? Membekali supaya material dikandungi air supaya tidak kalap. Kalau kalap apa yang terjadi? Ya ini didiamkan sebentar kok tiba-tiba basah karena dia kering banget. Kondisi udara kita airnya banyak di kelembaban di atmosfer bebas kita tuh. Gitu Mbak Mas ya. Nah, sudah itu penjelasan, baru penyamaan persepsi belum hitungannya. Jadi nanti ketika kita bicara yang mau dipakai yang mana Pak? Jadi ini tetap kita kenalkan, perhitungan ini ada dua macam Mbak Mas. Ada yang menghitung dengan kadar air dan tanpa memperhitungkan kadar air. Jadi yang namanya standar dipakai tidak dipakai ya kita sediakan begitu ya. Nah, inilah yang nanti tanpa perlu bingung lagi yang akan dipakai, bukan yang ini. Yang kita membekali dia dengan air 2%. Itu Mbak Mas. Jadi nanti yang ini yang akan kalian pakai untuk berhitung seterusnya. Ya, jadi saya tidak lagi nanti memberikan, jadi kalian paham, tidak lagi saya berikan tulisan, oh ini yang tanpa air, ini tanpa kadar air. Gitu. Baik. Nah, sekarang kita mulai Mbak Mas ya. Baru nih masuk ke materi. GB, ingat lagi baik-baik, tidak ada proses penambahan fase luar karena 100% massa granulnya yang akan jadi granul. Ini formulanya ya, kenalan dulu. Tablet yang akan dibuat jatah titiknya segini. Massa tabletnya segini akan dibuat jadi 1000 tablet. Fase dalamnya segini. Ya, kayak ini ingat lagi sekali lagi saya sudah jelaskan lama dan panjang di pertemuan minggu lalu. 92 dan 8% ini memang selalu kebanyakan di perguruan tinggi lain juga kalau saya lihat modul-modulnya ini yang dipakai. Ya. Ini bukan angka atau konsentrasi tetap, tidak. Ini tidak tetap atau tidak mengikat, semua nanti bergantung dengan analisis pertimbangan formula sang formulator gitu Mbak Mas ya. Jadi jangan sampai ke bawah ketika apoteker atau bank ketika sudah kerja merancang formulasi, kebetulan granulasi langsung fase dalam 92, ini 8 fase luar. Mungkin bisa dijadikan guidance tapi tidak. Ini sekali lagi bukan angka mengikat.
Bisa berubah, saya lagi deh, mundur lagi deh, supaya apa? Ketika maju saya tidak menyisakan ada gerbong yang tertinggal. Jadi kalau maju keretanya semua gerbongnya maju. Misal, ini kan komponen yang membantu proses pencetakan. Salah satu personilnya ada gelidan, pembedak. Maaf. Nah, ternyata dari hasil dari hasil orientasi ini granulnya agak sulit, walaupun sudah digranulasi, harapan yang perbaiki sifat alir agak sulit mengalir. Sifat alir yang masih rendah. Kadang turunnya banyak, kadang turunnya sedikit, kadang tidak turun. Nah, kita wajib mempertimbangkan di granulasi di fase luarnya, glidannya kan biasa dipakai 2%. Wajiblah mempertimbangkan untuk meningkatkan konsentrasi glidan karena ngalirnya sulit. Gitu. Kan kalau fase dalam nanti fase luar nanti ada yang meningkat konsentrasinya, ya konsentrasi totalnya tidak jadi 8%, pasti meningkat. Kalau ini tadi ya 2 tiba-tiba saya kayaknya butuh 5%, ya nanti dijumlah saja. Ini kan nanti jadi berkurang. Gitu Mbak Mas ya. Jadi angka ini bukan angka mutlak. Bukan ketetapan. Selalu pertanyaan remeh-temeh ini saya tanya di ujian. Kalau lagi skripsinya tabel selalu saya tanya, kok jadi suka lupa? Itu yang harusnya jadi pemikiran buat kalian. Baik, ini formulanya jadi 92% dari 150 mg adalah segini. Ya, paham ke bawah ke bawah itu masih mudah. Nah, sekarang cara berhitung Mbak Mas. Sebelum saya lanjut, tolong simak, simpan pulpen atau alat tulisnya. Ya. Saya ulang, ini konsep Mbak Mas ya, sebelum saya mulai lagi. Satu kesatuan utuh atau 100% itu kan artinya 100/100, yang namanya utuh itu 100/100 itu kan 1. Ya, jadi yang namanya rasio sempurna itu ketika pembilang dan penyebutnya sama, artinya rasionya sama dengan 1. Jadi rasio sempurna itu 1 Mbak Mas ya, karena pembilang dan penyebutnya sama. 100%, kalau 50% ya berarti kan tengahnya ya 0,5 ini rasionya. Jadi rasio sempurna itu adalah 1. Kembali lagi, jadi satu kesatuan utuh adalah 100% sama. Nah, kenapa saya jelaskan ini? Ini untuk memaknai sistem fase-fasean yang memang hanya ada di granulasi. Saya potong nih Mbak Mas, segini misalkan. 92 bagiannya atau 92%-nya adalah fase dalam. Ini saya sudah berikan penjelasan ini, kalau Mas itu ada yang di tautan di kuliah tuh, itu materi praktikum sama persis penjelasannya, tapi khusus yang tabel. Jadi nanti untuk proses pemahaman ada tabel ya, saya siapkan tabel itu untuk pemahaman, itu nanti kalian kalau pasti nggak cukup waktunya, kalian boleh tonton yang edisi praktikum. Nah, nanti yang ini juga akan saya upload. 8%-nya siapa? Fase luar. Kan gitu dulu pemahaman konsepnya, Mbak Mas. Ya, jadi akan ada 2 warga. Jadi tablet ini RW, ada 2 RT. RT fase dalam, RT1 anggap saja RT2, RT fase luar. Ya, jadi RW ini tersusun atas 2 RT. Nah, ini pemahamannya supaya apa? Kok Bapak repot-repot jelasin ini? Ini nih Mbak Mas. Tadi formulanya kan 10%. Ini juga sama. Takutnya belum ngeh. Begitu saya kasih tanda baru ngeh. Oh iya ya, kok 10% tulisannya bukan 10/100 tapi 10/92. Gitu Mbak Mas. Ya. Nah, itu alasannya kenapa saya tadi
memberitahu atau menjelaskan perhitungan gempa langsung duluan, supaya tidak aneh melihat yang ini ada pembanding. Betul, kalau gempa langsung mah iya 10% itu 10/100, sebab tidak ada pemfase-fasean. Jadi kalau ini adalah tablet, tidak ada jadi RT-nya adalah RW. Kenapa? Karena cuma tersusun atas satu RT. Kalau gempa langsung kan seluruhnya langsung naik mesin cetak. Jadi penimbangannya 10/100 ya 10% ya 10-nya/100 dikali aja berapa. Nah, di granulasi nanti baik GB ataupun GK, meskipun di formulanya 10%, tidak per 100/92. Ini tidak boleh dihafal, Mbak Mas. Kalau dihafal nanti bingung loh. Kenapa? Karena pasti kalian ngapal ketika dibawa ke situasi yang menegangkan seperti ujian. Ketika dikasih formula, pasti insting kalian menghitung GB ataupun GK. Jika formula musilagu adalah 10%, insting kalian pasti akan tulis 10/100. Paham ya? Begitu. Nah, kenapa per 92? Lanjut kita sekarang maju penjelasannya. Tidak mundur lagi. Ini maknawiyah saya menjelaskan yang tadi. Kan fase dalam itu isinya siapa? Isinya orang-orang ini, Mbak, Mas, semuanya nih. Ya, ini orang-orang fase dalam. Kalau ada keperluan, orang-orang fase dalam ini, dia ngadunya ke siapa? Ya ke RT-nya saja. Ya, tidak bicara ke RW-nya. Kenapa? Karena yang jadi, misalkan ada, mohon maaf, ada permasalahan nih, ada pertikaian antara RT ini, antara salah satu warga di RT ini dengan warga di RT ini juga. Artinya apa? Ketika kita melakukan proses islah gitu ya, tabayun, dibuat mereka menjadi akur, ya jangan bawa-bawa RT lain. Selesaikan orang yang bermasalah, RT ini saja dengan ini saja. Jadi 10/100-nya itu terhadap siapa? Terhadap RT ini saja. Nanti saya jelasin pakai tabel, insya Allah lebih mudah. Ya, atau saya loncat dulu deh ke tabel. Saya sudah ganti slide, bisa diterima? Saya Bisa, Pak. Sudah, Pak. Baik. Ini yang tadi saya maksud, ya. Yang satu sebelah kiri tablet utuh. Ini ketika perhitungan gempa langsung nih, ya, karena utuh tidak ada fase-fasean. Nah, kita sekarang lihat nih. Ini akan lebih mudah insya Allah. Tulisannya betul 10% ya. Kalau per 100 ini ketika kita menghitung gempa langsung atau ini artinya maknawiyahnya apa sih? Maknawiyahnya berarti dikali terhadap satu RW, kan 100% itu RW. Ya. Nah, yang jadi masalah itu apa sih? Hasilnya sama, Mbak Mas. Kalau kita keliru berhitungnya akan merasa betul. Kenapa? Hasilnya sama. Nah, ketika kita menghitung yang sesuai itu yang mana? Yang cara satu atau yang cara dua? Secara hakikat maknanya yang mana yang nanti lebih sesuai? Nah, yang ini ketika ada masalah dikonfrontirnya sama siapa? Sama RT ini saja. Itu makanya pernya per 92, tapi dikalinya terhadap jumlah populasi yang ada di RT ini saja. Saya kembali lagi ke saya izin minum dulu. Sekarang kita kembali lagi. Nah, itu alasannya 92 dikalinya segini. Tadi saya hapus ya nih. Ini 98 fase dalam. Ini maaf 92. Ini 8% fase luar. Siapa yang jumlahnya 100% RW. Tablet utuh. Jadi jangan sampai salah
salah pos gitu loh Mbak Mas, ya. Kalian ngitung 10/92, jangan dikalinya, maka tadi ada tulisan harus dikalikannya terhadap posnya sendiri. Jangan dikalinya terhadap siapa? Terhadap RW. 92 itu posnya RT, RT 1, RT fase dalam. Kalau 100% itu 150 mg populasinya. Kalau 92% 138, hitungan teorinya. Yang ini tinggal diambil aja 150 diambil 138, 12 miligram. Kalau satu tablet kita hitungnya ya, miligram. Anggap aja ini jumlah orang. RW jumlahnya 150 karena terdiri dari 2 RT. Fase dalam RT-nya ada 138, fase luar ada 12 orang. Jadi ada 2 kesalahan yang sering terjadi ketika ngitungnya insting 10% adalah 10/100, kemudian dikali terhadap 150. Ini berarti kalian sedang menghitung tablet utuh atau perhitungan kempal langsung. Ya, gitu. Kesalahan kedua, ingat nih, oh kalau pernya adalah per 92, tapi salah berhitung. 10/92, tapi dikalinya terhadap siapa? Terhadap 150. Salah. Kenapa? Beda pos, Mbak Mas. Ya, 150 itu pos 100%. Hasilnya pasti salah. Ya, pasti beda sama yang tabel tadi, dihitung aja. Lantas bagaimana? Kalau mau pernya per 92, dikalinya terhadap siapa? Ya, terhadap pos atau populasi RT yang 92% ini saja. Jadi dikalinya terhadap 138. Nah, ini yang kesalahan sering terjadi adalah yang begini dan yang begini. Baik, jadi paham ya bahwa maknawiyahnya ke sana. Kenapa? Karena kalau tidak paham maknanya, hasil perkaliannya sama kayak tadi yang saya lihat tabulasi, ya. Jadi maknanya, hitungannya sesuai makna. 15 menit lagi. Jadi kalau misalkan 92 dikalinya terhadap pos 92, yaitu pos fase dalam atau 138. Nah, dapat semua hasilnya. Hitungan matematika sederhana, kalau kesananya yang penting maknawiyah itu yang penting. Nah, sudah totalnya segini. Jadi secara teori, ini yang tadi saya bilang, kita ini ngitung di kelas. Teorinya di atas kertas saya akan dapat komponen granulat totalnya nanti kan kalau 1000 tablet kita akan timbang nanti granul yang akan kita punya segini. Teorinya Mbak Mas, kan tadi diingatkan. Pas praktikum ada yang jatuh, ada yang nempel, ada yang ketinggalan di baskom, ini pasti berkurang. Nah, data sebetulnya atau data sebenarnya atau data praktikum itu yang kita tidak punya ketika kita melakukan proses perhitungan di kelas. Jadi pakai apa? Lagi-lagi saya ingatkan, permisalan. Nanti kita misalkan untuk angka itu ya. Baik. Jadi granulnya secara teori akan dapat 138. Nah, ini jadi penting nih ya. Komponen fase luar, ini kan komponen yang nanti akan membungkus siapa? Granul-granul. Granul-granul ini adalah personil-personil yang akan dibedaki, yang akan dibungkus, yang akan disalut oleh fase luar. Kita udah lewat fase menjelaskan itu lagi, kembali lagi ke belakang, itu udah lewat ya. Jadi kita akan langsung maju aja. Ini posisi dia begini nanti kalau digambar. Membedaki gitu ya. Nah, jadi fase luar yang jadi bedak tadi yang akan menjadi granul ini dihitungnya bagaimana? Ya dihitungnya terhadap kondisi faktual, kondisi asli granulnya, personilnya yang mau dibedaki berapa banyak. Itu Mbak Mas. Kenapa? Karena belum tentu 138. Orang, anggap aja nih orang, dengan gram. Ternyata bisa kurang. Jadi menghitung fase luar dihitung terhadap data sebenarnya. Nanti dapat granulnya berapa. Ya. Nah, angka ini yang muncul tiba-tiba Mbak Mas. Nanti kalau saudara belajar sendiri,
tiba-tiba lupa, nih angka muncul dari mana? Ini permisalan, udah dikasih tebal di garis bawah. Karena ada yang hilang, tercecer, jatuh, jadi data permisalan kalau kalian bikin sendiri jangan jadi lebih besar dong, Mbak Mas. Itu berarti tidak paham konsepnya. Masa data permisalan lebih besar daripada data teori? Artinya apa? Kalau kalian buat data permisalan 1,3 berbulat saja 140 gram, artinya ada benda asing yang ikut masuk. Orang secara teori cuma 138. Kenapa kalian buat permisalan 140? Berarti ada benda asing ikut masuk, gitu ya. Jadi permisalannya kalau kalian mau buat atau latihan sendiri itu harusnya kalau paham lebih rendah daripada data teori. Nah, ini kita hitung ternyata setelah praktikum, anggap saja granulnya sudah dibuat, sudah jadi, dapatnya 135. Ini nanti yang jadi data berikutnya yang dipakai, berarti komponen granulat atau fase dalam angka berikut fase dalam kita adalah 135. Siapa yang mau dibedaki? 135 orang ini lagi, bukan yang 138 sesuai hitungan di atas kertas. Gitu, Mbak Mas. Jadi menghitung fase luar, menghitung terhadap personil yang benar-benar aktual yang ada yang mau dibedaki berapa orang. Udah selesai, kalau misalkan menghitung dengan kadar air, ya angka inilah yang nanti sudah mengandung kandungan air. Yang ini nanti sudah jadi ketentuan, ini yang nanti kita gunakan. Kalau memang mau menghitungnya tanpa kadar air, ya tinggal diambil saja Mbak Mas. Ya, 100% yang tanpa kadar air anggap saja 2% sesuai persyaratan, nanti tinggal dikali. Nah ini yang nanti data komponen fase dalam terbarunya yang nanti dipakai kalau mau ngitung tanpa kadar air. Tapi sekali lagi, tanpa diberitahu dan tanpa harus bingung, ketentuan, kalau tidak ada keterangan lain, ketentuan kita sama-sama sepakati, berarti yang kita pakai adalah yang mengandung kadar air. Ya, baik. Sudah selesai 135 yang akan dipakai, waktunya 10 menit lagi. Hitung deh. Ya, 8%. 8/92. Loh, Pak, kok tidak konsisten Bapak? Tadi ngitung yang fase dalam 10/92 karena fase dalam 92. Tapi kenapa di komponen fase luar bukan per 8, kan komponen fase luar 8%. Paham tidak maksudnya? Gitu ya, saya ulang. Tadi di fase dalam, ininya 92. Jadi ketika di sininya 10%, 10/92. Ini fase luar, 8%. Ya. Kenapa ketika di sininya 5/100, tapi di sininya bukan 5/8%. Seperti ngikutin cara berhitung di fase luar dalam tadi. Gitu ya. Saya kembali lagi ke tabel. Nah, ini. Untuk menghitung yang atas tadi sudah ya, ini fase luar. Yang atas, sekarang tadi fase dalam, sekarang fase luar. Nah, kalau per 100 tidak keliru, karena pernya per segini. Ini yang kita bahas tadi. Ya, kalau mau per 8, betul, bisa saja. Tapi dikalinya 8% itu tadi 12 orang. Ya, hasilnya bisa sama, tapi ini tidak dipakai. Itu yang jadi bahaya, hasilnya sama, tapi maknanya berbeda. Yang kita pakai tetap yang cara ini. Pernya per 92, dikalinya 138. Sekali lagi, hasilnya sama, Mbak Mas. Saya mau ngikutin cara kayak yang tadi, Pak. Saya mau konsisten yang granulasi yang fase dalam. Pernya per posnya yaitu 92, berarti ini pernya per 8 dikalinya terhadap pos itu berapa orang. Kalau ini tadi posnya adalah 135 yang baru, kalau hitungan teori kan 138, ini secara teori tadi hitungannya 12. Betul, hasilnya sama, tapi maknanya jadi berbeda. Ya, lihat nih Mbak Mas. Kenapa? Saya kembali lagi ke slide. Karena
Kalau misalkan dihitungnya kayak yang tadi, 5/8 dikali 12 ya, karena tadi kita sudah hitung kondisi 100% itu 150 secara teori. Kondisi 92 138. Kondisi 8% itu 12. Tuh ya. Hasilnya sama, tapi maknanya berbeda. Sebab apa? Maknanya adalah ketika kita nulisnya begini, ini artinya dia sesuai fungsinya, membedaki dia. Paham ya? Saya ulang. Karena ini membedaki yang ini, makanya pernya terhadap per yang dibedaki dia. Gitu Mbak Mas. Hasilnya sama nanti kalau ngitung begini, tapi maknanya berbeda. Kalau begini artinya dia membedaki diri dia sendiri. Karena dikalinya terhadap posnya dia sendiri. Dia dikali terhadap diri dia sendiri. Kan lucu. Masa dia membedaki diri dia, padahal fase luar fungsinya membedaki atau nanti menutupi siapa? Granul. Siapa itu granul? Fase dalam. Makanya dikalinya pun harus terhadap data faktual, berapa personil yang nanti mau dibedaki. Ya, jadi harapannya sudah paham sampai di situ. 5 menit lagi mungkin saya agak molor Mbak Emas ya, karena saudara semua tadi pas di awal habis waktu saya untuk mereview pertanyaan-pertanyaan yang harusnya sudah bisa jawab, saudara jawab semua. Perhitungan itu selesai kalau kalian sampai ke sini Mbak Mas. Ya, menghitung jumlah tabletnya berapa, nanti menghitung kandungan per tabletnya berapa, bobot per tabletnya berapa. Ini matematika biasa, sudah dikasih rumusnya, tinggal kalian nanti masukkan saja. Direkap, biasakan ya. Ini tadi secara teori, hitungan di atas kertas segini. Ini permisalan atau data yang kalau praktikum ini kita betul-betul asli dapat dari data sebenarnya, tapi karena tidak praktikum kita buat misalkan. Ini otomatis mengikuti siapa? Mengikuti kondisi terbaru dari yang ini, bukan yang ini lagi. Itu maksudnya. Udah tinggal masukin. Baru kita bisa menyimpulkan, oh di atas kertas saya ngitungnya bakal dapat 1000 tablet, nyatanya dapat segini. Oh, di atas kertas saya ngitungnya 1 tablet harusnya zat aktifnya mengandung segini, kan sudah saya rekap. Nyata dapatnya nanti segini. Oh, ternyata bobot tablet yang saya rencanakan 150, jadinya cuma segini. Ini semua data akhir dari proses perhitungan dan penimbangan. Di praktikum kalian nanti harus paham filosofi ini. Ya, jadi berakhir hitungan penimbangan tablet itu ketika bisa menyimpulkan, oh saya hilangnya berapa. Ini ada selisih 1 miligram setiap tablet dari yang direncanakan. Ini juga sama, ada selisih sekitar 15 miligram dari bobot tablet yang direncanakan. Ini jadi pembahasan. Jadi nanti praktikum bahas itu tuh yang ini yang dibahas ya. Baik. Nah, insya Allah dari yang ini yang terakhir lebih cepat. Yang ini kan tinggal GK. Kalau yang kepala langsung sudah, GB sudah. Sudah disinggung di awal, jadi saya tinggal merekap saja. Informasinya itu ada proses penambahan setengah bagian glidan dan lubrikan di GK. Tidak ada di GB karena sudah dijelasin. Nanti videonya saya upload. Kalau itu saudara bisa putar kembali. Jadi saya tidak habis waktunya. Kemudian cara berhitungnya jadi beda. Kenapa? Karena fase dalamnya. Kan kalau GB mah cuma segini. Tadi ya, ini saya buat sama nih. Kalau ininya kalian tinggal ikuti saja, ini berbeda buatnya. Kenapa? Karena ada setengah orang fase luar, yaitu setengah glidan, setengah lubrikan yang duluan masuk di fase dalam. Kenapa? Karena ini akan naik mesin cetak waktu buat granulnya. Jadi berubah, Mbak Mas.
Nah, kan seru kan cara ngitung tablet beda-beda tiga-tiganya. Kalau kalian hafal, kayaknya bakal lupa deh. Jadi harus paham ya. Ingat baik-baik. Oh iya, di GK ada proses, saya ulang, ada proses slugging. Slugging itu proses granulasi. Tapi caranya harus melibatkan proses yang mirip dengan pencetakan. Komponen granul adalah orang-orang fase dalam. Silakan dilihat Mbak Mas, ada tidak orang-orang granulasi, komponen granul yang punya kemampuan bisa memperbaiki sifat alir, bisa anti lengket, kan tidak punya di fase dalam. Adanya di tetangga, di RT sebelah. Sedangkan prosesnya mau ke sana, mau melewati proses pencetakan yang butuh jaminan mudah mengalir, tidak lengket. Itu alasannya dia butuh dibekali setengah ini, jadilah berubah formulanya ya, dalam proses berhitungnya berubah. Gitu. Ini 2%, jadi dipakai kasih ke sini 1% setengahnya. Ini setengah 1%, jadi setengah ke sini. Sekarang sudah paham yang kita bahas, formula sebelah kanan bukan yang sebelah kiri lagi, Mbak Mas ya. Apa? Karena sudah berubah kondisinya. Sudah ada pemahaman bahwa setengah glidan dan lubrikan sudah masuk di komponen formula. Dah, selesai. Ininya jadi berubah. Tadi 8 berkurang karena 1,5%, ini 1% setengahnya. Ini 0,5%, setengahnya dari 1. Jadi hilang 1,5, kan hilang, dikasihkan. Jadi ini yang terbaru. Baik, itu formulanya. Sisanya cara berhitung kesananya sama ya dengan yang GB. Yang penting tadi sudah ikut masuk fase luar yang glidan dan lubrikan di perhitungan komponen granulat, sisanya sama. Pernya per 95, 93 kayak tadi ya, jadi berubah sekarang. Maaf, saya gambar ada dua kondisi tadi. Kondisi awal 928. Kondisi berikutnya berubah jadi 93 dengan 6,5. Kenapa? Karena ada satu setengah yang ini transmigrasi ke RT sebelah. Jadi populasi RT sebelah meningkat 1,5%-nya. Jadi pembaginya kan tadi yang tadi 92 berubah dengan kondisi yang terbaru. Ada pindahan dari RT sebelah. Itu Mbak Mas ya. Pernya per siapa? Pengalinya terhadap siapa? Ya kita cari tahu dulu. 93% dari 750 berapa ya dikali dia. Ya, sisanya sama. Di tabulasi juga sama ya. Saya ke tabulasi dulu. Ada dua. Ini slide pertama, ini slide kedua yang GK. Ini untuk membantu pemahaman sama kayak tadi. Gitu. Nah, sudah ngitung granulnya, kita punya kesimpulan sederhana sementara yaitu granul yang akan kita dapat secara teori segini, granul teoritis namanya. Maaf, atau lebih tepatnya slug. Secara teori slug yang akan kita buat kan sama aja ya, bedanya kalau di GK granulnya itu proses slugging. Itu segitu ya. Menghitung fase luar sama kayak tadi, fase pembedak, fase pencetak. Harus tahu dulu personil yang mau dibedaki berapa. Ya, ini juga sama, ucruk-ucruk memang muncul karena ini permisalan. Tadi 701 berapa begitu ya. Itu teorinya, ya kita buat permisalan angkanya seginilah. Jadi yang mau dibedaki siapa? Ini lagi, bukan yang mana, bukan yang data sebelumnya, bukan ini 701,25 lagi. Bukan yang ini mah teori aja ya. Aslinya kita buat
dapatnya 685. Ini yang nanti digunakan sebagai penghitung. Per-nya per 93,5, ininya berubah yang terbaru ya. Ini mengikuti. Sekali lagi, bukan 5/65 dikali komponen fase luar. Kenapa? Karena begini, artinya dia membedaki diri dia sendiri. Hasil hitungannya bisa sama, maknanya jauh berbeda. Kan dia bukan mau ngebedaki dirinya, tapi yang mau dia bedaki siapa? Komponen granulat atau granul. Siapa yang pos 11? 93,5. Berapa 935% itu? Ini orang-orangnya 685 orang misalkan, analoginya begitu. Matematika sederhana, dapatlah komponen pencetakannya jadi segini. Selesai Mbak Mas, terakhir saya tidak terlalu banyak korupsi waktu jadinya. Terakhir, lagi-lagi perhitungan tabletasi berakhir ketika kita tahu jumlah tablet yang kita buat dapatnya berapa, yang aslinya, nanti dapatnya berapa, ininya berapa. Jadi nanti kalian semua bahas sekali lagi ketika praktikum. Niatnya bikin 1000, dapatnya segini. Niatnya bikin segini. Zat aktifnya. Lumayannya 12 mg hilang dari setiap tablet. Makanya diuji formula, dievaluasi tablet, nanti ada yang namanya uji keseragaman kandungan. Kalau kandungan harus seragam, dan ada uji keragaman bobot. Kalau bobot susah ya. Walaupun mesin canggih mahal, mencetak tablet semuanya seragam 500 mg, sejuta tablet, misalkan dibuat 1 juta tablet, pasti tidak sulit untuk kalian cerna ya. Secanggih apapun kayaknya tidak bisa deh membuat tablet 1 juta tablet dengan konstan tetap bobot tabletnya 500 mg tuh tidak bisa ya. Makanya evaluasinya namanya keragaman bobot. Jadi jangan lupa nama itu jadi pengingat supaya tahu siapa yang sedang dibicarakan. Bobot pasti beragam, susah bikin 1 juta tablet bobotnya tetap enggak Mas. Tapi yang namanya kandungan wajib seragam karena bicara dengan dosis, bicara dengan efek terapi gitu. Ini kita kehilangan 12 mg. Terakhir bobot tablet niatnya segini teorinya. Walaupun secara ini dapatnya segini. Ya, ini tadi udah ya. Tidak tahunya kita dapatnya segini. Ini dari pembahasan. Begitu Mbak Mas untuk perhitungan. Jadi saya resume. Sisanya nih yang kerempah langsung yang tadi sudah dibahas, semua langsung dikali 100%. Ya, jadi saya resume. Granulasi basah itu tidak ada proses slugging ya. Jadi komponen atau besaran dari komponen fase dalam ini 100% asli orang-orang komponen fase dalam. Tapi tidak berlaku hal ini ketika saya loncat bicara GK. Kenapa? Karena GK butuh proses slugging. Ini saya kasih di sini prosesnya sudah ada. Butuh proses butuh melalui proses yang mirip dengan proses tabletasi dalam membuat granulnya. Sehingga komponen granulnya fase dalamnya tidak 100% murni RT1. RT1 tadi simulasi dari fase dalam. Minta bantuan RT2, RT fase luar. Kenapa? Ada apa ya? Ada kebutuhan yang kita perlukan, yang kebutuhan itu hanya bisa dipenuhi oleh ini dia orang-orang yang ada di RT sebelah, di RT2, yaitu glidan memperbaiki sifat alir dan anti lengket. Itu Mbak Mas. Berubah artinya berbeda lagi juga perhitungannya. Kalau sudah paham di kulitnya ini di depannya,
ngitung kesininya sama, baik GB ataupun GK. Ya, nanti tinggal terakhir ini yang sering lupa, sering banget di ujian. Tidak sampai ke sini, jadi saya wanti-wanti sekali lagi, saya sudah menjelaskan sampai ke sini dan saya sudah ingatkan perhitungan tabletasi berakhirnya tuh sampai menghitung 3 ini. Keseringan berhenti sampai di sini sudah selesai. Ya. Belum selesai. Selesai sampai di sini sampai kita tahu jumlah tablet yang kita dapat, jumlah kandungan zat aktif per tablet dan bobot per tablet. Terakhir langsung saja, tidak ada RT-RT-an, tidak ada RW-RW-an, satu RT itu adalah satu RW itu jadi pengalinya terhadap tablet itu atau 100%. 100%-nya 150 ya sudah dikali 150. Alhamdulillah sampai di situ Mbak Mas. Ya, saya korupsi 10 menit kurang lebih ya, jadi 17.20. Ya, alhamdulillah. Insya Allah saya akan upload Mbak Mas ya, jadi nanti yang namanya hitungan harusnya kalian tidak puas dengan mendapatkan satu kali penjelasan, harusnya ya kalian harus merasa diri kalian, apalagi belajar hitungan, saya harus mendengar lagi ya. Nanti akan saya upload. Kalau yang tadi kelewat atau mungkin belum paham, harusnya jadi lebih mudah karena kalian bisa minta dosen kalian menjelaskan kalian berkali-kali itu dengan adanya YouTube, dengan ada video itu kan dasarnya begitu ya. Kalian tuh bisa meminta dosen kalian berkali-kali menjelaskan tanpa dosennya merasa risih gitu ya. Tanpa merasa kalian juga risih untuk minta jelasin. Tinggal disetel aja berkali-kali. Baik. Sampai bertemu di lain kesempatan, kita baca doa tutup majelis dulu seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pasti ada yang salah dan hilaf. Entah itu tutur kata atau penyampaian materi, keduanya murni datang dari saya. Jadi kalau saya marah, saya menegur kalian, itu kalian jangan memposisikan diri sebagai sebagai sesuatu yang berlebihan begitu. Yang saya marah itu adalah sifat buruknya setan yang ada di diri kalian, yang malas belajar, yang malas baca lagi, itu yang saya marahin, bukan personal kalian. Itu kalian harus paham ya. Jadi ketika guru, orang tua mengingatkan atau kalau kalian menafsirkan sebagai marah, itu maksudnya ke sana, bukan personalnya, tapi mengusir. Kalau kata guru saya, ketika saya marahin kamu, saya tuh ngusir setan yang ada di kamu. Karena tugas sebagai guru tuh begitu. Ya, diusir setannya supaya murid-muridnya terlindung, belajarnya bagus, rapi, rajin gitu ya. Baik, sampai di minggu depan insya Allah. Jaga kesehatan, salam buat keluarga. Jangan lengah sekali lagi ya, jangan lengah ketika mana-mana, tetap jaga protokol kesehatan. Baik, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi jika ada yang salah dan hilaf, yang baik dan benar itu milik Gusti Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul nuhun, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, enggak, izin saya tutup.